Halo, selamat datang di Nggak Coding. Di video ini, saya akan menjelaskan cara membuat sebuah file keystore yang nantinya digunakan untuk membuat sebuah package Android dalam bentuk APK atau AAB yang bisa kamu upload ke Google Play Store atau App Store lainnya. Lalu, apa itu keystore? Keystore biasa digunakan untuk proses autentifikasi file dan komunikasi data. Dalam hal Android development, keystore ini adalah tanda tangan developer untuk aplikasi yang dibuat. Secara singkat, keystore adalah sejenis KTP atau kartu identitas developer terhadap aplikasi yang dibuat. Ada banyak cara dalam membuat keystore. Salah satu yang umumnya digunakan oleh developer Android melalui Android Studio. Tapi, karena kita adalah citizen developer atau seorang developer yang membuat aplikasi tanpa coding, maka kita akan pakai cara yang mudah dengan hasil yang sama menggunakan Keystore Explorer. Pertama, kita buka tab baru dan ketikkan Keystore Explorer. Lalu klik yang pertama. Kemudian kita klik download. Di halaman download, terdapat tabel bernama latest release. Di tabel ini, terdapat banyak platform yang bisa kamu pilih dan kamu download. Jika kamu menggunakan Windows dan belum terinstall Java di PC-mu, bisa klik dan download di baris pertama ini. Namun, jika di PC-mu sudah ada Java, kamu bisa klik yang kedua. Atau, jika OS-mu adalah Mac OS atau Linux, kamu bisa klik di 3 dan 4 ini. Untuk memastikan apakah Java sudah terinstall di PC kita, bisa kita coba cek dengan kita buka CMD, lalu ketikkan Java min version. Di sini, di PC saya sudah ada dan terinstall Java versi 1.8, di mana 1.8 ini adalah minimum Java yang digunakan oleh Keystore Explorer. Maka, saya klik yang baris kedua. Setelah terdownload, kita install. Dan langsung kita buka aplikasinya. Klik Create a New Keystore. Lalu pilih JKS. Kemudian kita klik yang bergambar 2 kunci emas bernama Generate Key Pair. Di sini. Di Algorithm Selection tetap di RSA dengan nilai key size 2048. Kita klik OK. Untuk versionnya tetap di version 3 dengan SHA 256 with RSA. Namun validity periodnya kita ganti lebih panjang ke angka 25 dan kita klik tombol apply. Kemudian di bagian name kita isi dan lengkapi dengan klik tombol phonebook atau edit name di sini. Di bagian name, semua field yang disediakan mandatori harus diisi. Jika sudah dilengkapi, tekan tombol OK. Lalu klik tombol OK untuk menyelesaikan. Untuk alias name-nya, kita biarkan tetap dengan nama Nggak Coding, sesuai yang kita input tadi di bagian name. Lalu untuk passwordnya kita buat yang mudah saja dan mudah diingat. Di sini saya bikin dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ulangi lagi di bagian confirm yang sama. Key pair sudah terbentuk, kita klik OK. Keystore yang sudah kita buat sekarang sudah tampil di dalam list ini
Berikutnya kita ekspor dengan klik icon save. Kemudian kita buat keystore password. Di sini saya samakan saja biar mudah diingat dengan angka yang sama dengan password sebelumnya, yaitu 123456, dan ulangi di bagian confirm. Lalu simpan di lokasi yang mudah diingat. Di sini saya taruh di folder desktop, lalu saya bikin folder baru. Untuk penamaannya dapat kamu sesuaikan dengan keinginanmu. Kebetulan di sini saya berikan nama Keystore AppGyver karena akan digunakan untuk aplikasi yang kita buat di AppGyver. Dan kita simpan dengan klik tombol save. Kita kembali ke web browser, ke AppGyver, lalu kita pilih project yang mau kita jadikan APK. Di sini saya memilih project My AppGyver. Kemudian kita ke menu bernama Launch, lalu Distribute, dan klik Open Build Service. Lalu kita klik Configure di bagian Android, karena di build ini yang akan kita buat adalah untuk tipe Android. Di tab Keystore, kita klik tombol Choose File. Kita ke folder di mana tersimpan keystore yang sudah kita buat. Lalu masukkan password keystore yang tadi sudah kita buat, di mana tadi passwordnya adalah 123456. Masukkan juga untuk aliasnya. Tadi aliasnya bernama Gacoding. Kemudian kita isikan juga untuk keystore alias password yang sama dengan sudah kita buat, yaitu 123456. Kita lanjutkan dengan klik tombol Save and Next. Di bagian bundle setting ini, kita pilih build skemanya APK. Lalu untuk package identifier-nya, kita biarkan tetap sama seperti yang digambar, yaitu myAppGyver.app. Untuk display name juga kita biarkan sama. Ini bisa kalian ubah jika memang diinginkan atau dibutuhkan. Lalu untuk lock screen orientation, karena kita tidak di lock, maka saya biarkan pilih dengan no lock. Dan klik tombol Save and Next untuk melanjutkan. Di bagian image asset ini, jika kalian punya icon, splash screens, dan notification icon, bisa kamu upload di masing tiap-tiap size-nya. Kebetulan saya tetap menggunakan defaultnya, yaitu icon AppGyver. Maka kita lanjutkan dengan klik tombol Save and Next. Di bagian permission ini, karena aplikasi My AppGyver tidak ada akses ke spesifik hardware di Android, maka secara default akan tampil kosong atau tidak ada informasi apapun di bagian included permission. Tapi jika kamu ingin menambahkan, kamu bisa klik salah satu di sini atau menguranginya dengan klik yang sudah ada di bagian include permission. Di sini saya biarkan default. Kita selesaikan dengan klik tombol Save and Next. Kemudian kita akan build dengan klik tombol build. Di bagian building ini, file tab-nya kita klik bernama APK. Untuk client runtime version, kita pilih yang terendah. Client runtime version di sini merupakan versi runtime Android yang dibuat oleh AppGyver. Semakin tinggi versi runtime-nya, maka versi tersebut adalah versi terbaru yang dibuat oleh AppGyver. Changelog atau perubahan dari masing-masing versi runtime bisa kamu baca dari link yang saya sertakan di deskripsi. Untuk display name-nya di sini tetap myAppGyver sesuai dengan yang sudah kita konfigur sebelumnya. Begitu juga dengan package identifier.
Untuk version code-nya saya isi 1 karena merupakan aplikasi pertama yang kita build. Lalu untuk version name-nya saya ketikkan dengan 1.0.0 dan kita tekan build di sini. Proses build-nya sedang berlangsung dan di sini memiliki status queue atau masuk antrian. Untuk proses build-nya sendiri sesuai dengan informasi depends on its size, jadi bergantung dengan ukuran aplikasi yang kita buat, dan umumnya memakan waktu sekitar 30 menit atau bisa lebih. Dan jika APK yang di-build di sini sudah jadi, maka kita akan menerima email dari AppGyver. Atau jika memang ada error. Sambil menunggu, kita bisa minum kopi terlebih dahulu. Saya cek email, dan ternyata saya sudah mendapatkan informasi mengenai hasil build-nya, dan ternyata hasil build-nya sudah siap untuk di-download. Maka kita klik link yang AppGyver berikan, dan secara otomatis akan di-download ke web browser kita. Untuk lihat statusnya, kita bisa lihat ke halaman AppGyver yang di bagian build. Ini status yang sebelumnya. Setelah kita buat, kita refresh. Di sini, karena sudah berhasil di-build, maka di bagian history telah berubah. Dari awalnya queue menjadi delivered. Dengan runtime yang tadi kita buat bernama atau menggunakan versi 4.6.36. Kamu bisa klik download di sini lagi jika ingin mendownload ulang. Setelah berhasil terdownload, kamu bisa coba dan pasangkan di handphonemu dan lihat hasilnya. Setelah itu, bisa kamu install di HP-mu atau kamu share ke teman-temanmu. Sekian video mengenai pembuatan Keystore Android di AppGyver. Klik like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat dan ingin terus mendapatkan update mengenai pembuatan aplikasi tanpa coding di video berikutnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.